Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, dalam masa Advent yang terakhir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, datangkanlah segera utusanmu yang akan mempersiapkan jalanmu, dan pendengarkanlah sabda kesanggupanmu yang akan benar-benar terlaksana dalam diri Yesus Kristus yang sangat kami nantikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di sejumlah daerah, arti sebuah nama yang diberikan kepada seseorang sangatlah penting. Karena nama yang diberikan itu diharapkan membawa suatu pesan yang mendalam. Misalnya, nama Si Hombing sangat penting untuk orang dari suku Batak. Nama Da Costa juga sangat penting bagi salah satu suku di NTT. Atau nama Tang Dilintin atau Lasok Pindang adalah nama yang memiliki makna
yang sangat penting dan mendalam bagi suku Toraja dan lain-lain. Demikian juga bagi masyarakat Israel. Nama itu sangat penting, apalagi untuk anak laki-laki. Pasti akan diberi nama sesuai nama ayahnya. Demikian juga dengan peristiwa kelahiran Yohanes, di mana keluarga besarnya mengusulkan untuk memberi nama Zakaria. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah kelahiran Yohanes mengubah sebuah sikap yang mendasar, menaati kehendak Allah daripada tradisi dan omongan banyak orang atau warisan suku. Elisabet dan Zakaria sepakat untuk memberi nama sesuai kehendak Allah lewat pesan malaikat. Hendaklah engkau menamai dia Yohanes. Meski mendapat tantangan dari banyak orang, bahkan dari keluarga sendiri, Zakaria tetap percaya pada kehendak Allah. Kepercayaannya membuahkan hasil. Zakaria disembuhkan dari kebisuannya dan bisa berkata-kata kembali. Tidak hanya itu, kepatuhannya pada Allah juga berdampak pada Yohanes, anak mereka, bahwa Tuhan menyertai anak itu. Ketaatan orang tua pada kehendak Allah berdampak pada rahmat yang diterima oleh Yohanes. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Zakaria percaya bahwa rahmat Allah tidak akan berhenti. Dalam kebisuannya ia tetap belajar untuk setia dan taat. Dalam hidup tidak mudah dalam keterpurukan. Kita percaya akan kehendak Allah. Kebanyakan kita adalah dalam keterpurukan, kita mencari kekuatan di luar Allah, entah orang pintar atau klinik yang lain. Misalnya, kita bisa jumpai dengan secara kasat mata dalam kehidupan. Apabila ada orang yang jatuh sakit, apalagi sakit yang sudah lama, bukannya diobati, dibawa ke dokter, tapi dibawa ke dukun, mencari orang pintar untuk melihat. Jangan-jangan sakit ini disebabkan oleh sakit buatan atau kiriman. Belajar dari kisah Zakaria, kita dituntut berani untuk setia, taat dan percaya hanya kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Kitab suci bersaksi, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kepada kita juga masing-masing telah diberikan nama yang luar biasa. Nama-nama yang diberikan kepada kita oleh orang tua kita ketika kita dibaptis bukanlah sembarang nama, tetapi sudah dipikirkan dengan matang dan baik oleh orang tua sehingga nama itu dipilih. Tentu ada harapan bahwa di balik nama, apalagi nama orang kudus yang diberikan kepada kita oleh orang tua, diharapkan agar kita mencontoh teladan hidup dari orang-orang kudus yang namanya kita pakai. Atau paling tidak, nama yang diberikan kepada kita sungguh kita cerminkan secara nyata dalam tindakan yang konkret yang kita hayati dan ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, fajar Natal sudah mulai menyingsing di ambang pintu. Kabar sukacita sebentar lagi terkuak lebar-lebar
dan kita diajak untuk menyambut kabar sukacita yang datang di tengah-tengah kita itu. Kalau kita mau menyambut kedatangan Sang Penyelamat, Sang Pembawa Damai, Sang Penerang sejati dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa kita harus membiarkan hati kita terbuka lebar-lebar dan memasrahkan seluruh diri dan kehendak kita kepada Dia. Biarlah Dia yang hadir dan masuk serta tinggal di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Dan kalau demikian, maka kita akan layak disebut sebagai murid-murid Yesus, karena kita telah menyandang nama yang baru, yaitu nama Yesus, nama murid-murid Yesus yang kita hayati dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Selamat memasuki masa Natal. Selamat merayakan Natal yang akan jatuh besok tanggal 25 Desember 2023. Semoga cahaya Natal, semangat Natal selalu menjiwai seluruh umat beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.